Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok VG ingin menyajikan sebuah proposal kewirausahaan, yaitu tentang program kreativitas mahasiswa dengan judul Usaha Basreng Vegetarian, tanda kutip VG. Sebelumnya, perkenalkan, ketua kami Sonia Widi dan didampingi oleh Munik Kristiana serta saya sendiri, Bahat Pra. Kenapa sih memilih usaha basreng vegetarian? Nah, sebelumnya, perkembangan zaman yang semakin modern ternyata tidak hanya memberikan dampak positif. Gaya hidup modern tidak baik, terlalu sibuk dengan pekerjaan, serta pola makan tidak teratur dapat mengakibatkan tingkat kesehatan semakin menurun. Apalagi banyak orang yang lebih memilih mengkonsumsi jenis makanan fast food karena keterbatasan waktu dan tergesa-gesanya karena pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan berbagai risiko penyakit, khususnya penyakit degeneratif seperti obesitas, jantung koroner, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Langsung saja kita ke basreng vegetarian. Nah, basreng sendiri itu singkatan dari bakso goreng. Nah, bakso adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan. Bakso pada umumnya terbuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Biasanya disajikan dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur dengan mie, dengan bihun, dengan tauge, dengan sayur, dan lainnya. Nah, keunikan dari basreng vegetarian ini yaitu berbahan dasar dari kacang kedelai yang dicampur dengan beberapa sayuran seperti wortel dan jamu yang sangat cocok untuk seorang vegetarian. Kemudian, basreng vegetarian ini memiliki keunggulan diantaranya dikemas dengan varian rasa seperti original, pedas, balado, dan barbecue. Kemudian aman dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak-anak sampai lansia, serta bermanfaat bagi kesehatan karena berbagai kandungan gizi di dalamnya. Selain itu, harga yang ditawarkan terjangkau, proses produksinya higienis, serta kemasannya unik. Kemudian kita masuk ke pangsa pasar. Nah, target pasar kami adalah semua kalangan baik anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, khususnya bagi seorang vegetarian. Dan untuk merealisasikannya, maka kami menentukan untuk memasarkan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan via online. Kemudian masuk ke analisis pemasaran. Nah, kekuatan yang kita miliki yaitu bahan dasarnya dari kacang kedelai, harga produk terjangkau, kemasan menarik. Dan kelemahan dari kita yaitu kurangnya jumlah karyawan, manajemen keuangan belum tertata rata, dan peluangnya yaitu bahan baku mudah diperoleh, adanya peningkatan jumlah pelajar atau mahasiswa setiap tahun, kemudian jajanan ringan semakin diminati oleh semua kalangan masyarakat, dan ancamannya yaitu munculnya pesaing baru, kenaikan UMR karyawan, dan adanya isu-isu tentang jajanan yang tidak sehat. Kemudian kita masuk ke metode pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan produk VG mengikuti flow map sebagai berikut. Yang pertama ada praproduksi, kemudian produksi, pengemasan, promosi dan pemasaran, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi dilakukan survei lokasi penjualan bahan baku dan peralatan produk VG. Kemudian pada tahap produksi yaitu menyiapkan alat dan bahan serta proses pembuatannya. Kemudian pada tahap pengemasan dilakukan pengemasan produk VG dengan mendesain kemasan yang unik dan menarik. Setiap kemasan produk dengan berat bersih 150 gram dan 250 gram. Pada tahap promosi dan pemasaran yaitu dilakukan promosi dan publikasi produk VG dengan menerapkan sistem pemasaran langsung dan tak langsung. Nah, promosi secara tak langsung dilakukan dengan menawarkan produk VG secara online melalui situs media sosial, sedangkan promosi secara langsung dilakukan dengan membuka stand penjualan VG di pasar dan di tempat-tempat strategis dan menitipkan produk VG di toko atau kios.
Pada pasca produksi, dilakukan evaluasi terhadap semua proses kegiatan usaha produk VG, mulai dari praproduksi, produksi, pengemasan, hingga promosi dan publikasi, termasuk di dalamnya analisis data mengenai perkembangan usaha dan pencapaian target usaha serta profit penjualan. Adapun anggaran biaya, yaitu alat penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, lain-lain, semuanya yaitu Rp3.282.500. Nah, berikut adalah rencana kegiatan, mulai dari perencanaan konsep dan keuangan, sampai evaluasi produk dan pemasaran VG. Nah, dari pembahasan yang sudah disampaikan, dapat diperoleh manfaat dari kegiatan ini, yaitu kita bisa mendapatkan keuntungan finansial dengan adanya usaha ini. Di samping itu, dengan adanya usaha basreng vegetarian ini, kita dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kita juga bisa membantu para petani kacang kedelai, wortel, dan jamur yang bermitra dengan kita untuk mengembangkan hasil pertanian mereka menjadi suatu produk makanan yang modern dan menyehatkan. Luaran produk basreng vegetarian ini yaitu basreng yang terbuat dari sayuran yang cocok untuk seorang vegetarian dengan aneka rasa. Mungkin kita sudah banyak melihat produk basreng yang beredar di pasaran, yaitu terbuat dari daging sapi atau daging ayam. Nah, perbedaan dari basreng vegetarian ini yaitu bahan dasarnya yang terbuat dari kacang kedelai serta menggunakan wortel dan sayur-sayuran. Adapun variasi rasa produk basreng vegetarian ini yaitu original, pedas, balado, dan barbecue. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.